Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dalam acara diseminasi pengibasan pemahaman dan penyebaran budaya positif di SD Negeri 1. Selawat serta salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1. Keempat, acara ini yaitu penyampaian diseminasi. Kelima, terakhir penutup. Untuk memulai yaitu yang pertama pembukaan, mari kita buka acara ini dengan bacaan bersemangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Nani Fitriani SPD. Dipersilakan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 kepada Ibu Nur Andriani Yubeda SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Guru, keluarga besar SD Negeri 1, ini berkhusus umur yang masih semangat, itulah contoh budaya positif bagian ini. Yang pertama, kita mengajarkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita diberikan kesehatan. Selawat dan salam kita selalu berikan kepada semua kita, Nabi Muhammad SAW,
dia. Amin. Pada Bapak Ibu selaku CTP Indra dan Lubur yang telah menyelenggarakan kegiatan diseminasi pengindasan pemahaman dan penyebaran budaya positif di SD Negeri Musa. Tentunya kita tidak asing lagi karena sudah beberapa tahap, beberapa tingkat semua Bapak Ibu guru yang telah mengikuti CGP dan ada yang menjadi GP tentunya sudah melaksanakan itu, dan kita selalu memberikan support kepada teman-teman dan mengimbaskan pada teman-teman yang lain karena harapannya semua Bapak Ibu guru menjadi yang terbaik, khususnya SD Negeri Musa 1. Nah itu dari dengan diselenggarakannya diseminasi ini, Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti jejaknya, kita ikutilah, kita ikuti bersama-sama yang namanya budaya positif itu apa saja dalam segala hal yang namanya positif berarti itu kegiatan yang baik-baik dan itu meningkatkan kompetensi kita selaku Bapak Ibu guru yang menjadi suri teladan contoh bagi siswa-siswi kita, karena siswa-siswi kita itu pandangan kita ya guru kita, Bapak Ibu guru selaku pendidik tentunya menjadi suri teladan kepada anak didik kita, dan yang Bapak Ibu semuanya juga saling meneladani antara sesama guru yang satu dengan yang lain. Jadi kalau kita imbasnya kita baik dan kita mengajak yang baik-baik, harusnya kita bisa introspeksi diri, mengukur diri sejauh mana kita melaksanakan semuanya hal-hal baik. Itu yang bisa saya sampaikan, dan semangat untuk Pak Gugum dan Indra, jangan melukor karena ini baru seperempat kegiatan, belum sampai sepenuhnya nih, baru seperempat berjalan. Ayo kita semangat karena kita memang tugas kita bergerak, menggerakkan dan digerakkan dari semua unsur dan ayolah kita membangun budaya positif di sekolah kita bersama-sama. Tanpa dukungan teman-teman kita tidak bisa berjalan. Karena berjalan itu bersama-sama. Yang namanya satu perahu, kita mengikuti kegiatan ingin maju tanpa dukungan teman-teman yang lain kita tidak bisa berjalan. Maka kami mengharapkan kepada Bapak-Ibu semuanya, dalam kegiatan apapun kita selalu menyemangati teman kita satu dengan yang lain. Jadi suatu saat kita tetap butuh teman-teman kita. Jadi mengharapkan sesuatu itu bukan dari sudut pandangnya, tapi dari perilaku kita terutama. Mari kita bersama-sama membangun bersama-sama, ikutilah jejak-jejak Bapak Ibu yang segi positifnya saja, yang negatif kita tinggalkan saja, jangan diikuti. Terima kasih. Kami tutup dengan doa dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara selanjutnya yaitu acara ini penyampaian designasi budaya positif oleh CGP angkatan 11 kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du.
Yang terhormat Ibu Nur Dezeni WD SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 dan rekan saya Bapak CGP Angkatan 11 Bapak Abdul Ghafur yang saya hormati. Yang pertama, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat taufik hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan. Kita bisa berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih sebelumnya Bapak Ibu atas kerawan panjenengan semua. Di sini saya, Ibu Ida Jessica dan Bapak Abdul Ghafur akan sedikit menyampaikan ilmu yang kami dapat dari pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif. Terima kasih partisipasinya dan mohon perhatiannya sebentar. Makanya Bapak Ibu, dan sebelum kita beranjak ke materi, saya akan sedikit menyampaikan pengertian dari budaya positif. Tadi benar yang disampaikan Bu Nur bahwa budaya positif namanya saja positif pasti itu membawa dampak yang baik terhadap murid, terhadap sekolah, terhadap diri kita sebagai pendidik. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan budaya positif ini mampu mendorong murid untuk bertindak, berpikir, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu memiliki sifat yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan kurikulum yang sekarang Merdeka Belajar. Mengatakan Ibu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan pemantik yang nanti jawabannya disimpan dulu. Gitu ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ibu, setuju atau bukan? Kita. Setuju? Baik, simpan dulu jawabannya. Pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju. Oke. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju. Baik, dari keempat-empatnya Bapak Ibu guru setuju semua ya? Simpan dulu jawabannya, kita akan ulas lagi di akhir sesi. Oke. Dalam siang hari ini kita akan membahas beberapa topik. Ada 6 topik Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian segitiga restitusi, di sini dibahas 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama yang kita akan bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi ini sesuai dengan perubahan paradigma belajar kita yang baru, tentunya disesuaikan dengan kurikulum terbaru. Kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka, ya. Kurikulum merdeka yang tujuannya membuat siswa merdeka. Kata-katanya merdeka belajar. Itu ya? Ini sesuai dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Itu ada 4 inti dari teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memahami.
Ya, nanti sesuai atau tidak coba kita lanjuti. Kemudian sebelum kita lanjut, makna kata disiplin. Disiplin. Kita mesti mendengar anak-anak, ayo kita disiplin, ayo kita disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa tuh Bapak Ibu? Monggo, siapa yang mau menyampaikan suara emasnya berpendapat? Disiplin, disiplin. Disiplin itu apa? Monggo boleh. Menurut pendapat Bunai sendiri. Baik, terima kasih. Menurut saya adalah disiplin adalah kita mampu bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih Bu. Berarti pendapatnya Bu Nani kalau disiplin itu kita dapat bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan yang kemarin itu bahwa yang di kelas itu harus memiliki disiplin positif karena siswa itu memiliki sifat yang berbeda. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri atau intrinsik menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi motivasi anak-anak itu sebenarnya yang lebih baik itu yang berasal dari dalam diri Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti kalau yang berasal dari luar, ketika yang memberikan motivasi itu ganti orangnya atau motivasinya berbeda, pasti akan menurun motivasinya. Jika dalam dirinya sudah ada motivasi, pasti akan melakukan terus-menerus. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Dian Boston tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sesuai yang tadi berarti motivasi dalam diri akan muncul dan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan nilai-nilai tujuan, nilai-nilai kebajikan kita itu ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang sangat terkenal sekali itu sesuai dengan kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yo Bapak Ibu coba semuanya yuk, mohon berdiri dulu. Kok pernyataannya kok ngantuk dong, jam-jam rawan. Kita nyanyi dulu, nyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah terbangun lagi semangatnya nih Bapak Ibu? Terima kasih. Dari 6 dimensi tadi itu
berdidik akan mencapai siswa yang memiliki sifat profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi dibagi 2 nih, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira ekstrinsik atau intrinsik Bapak Ibu? Berarti kita bertindak karena ada hukumannya, ada ketidaknyamanannya. Berarti itu apa? Ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik juga. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Karena di dalam dirinya sudah ada nilai-nilai yang dipercaya. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti contohnya sekarang ini kita bekerja, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan gitu. Salah satunya seperti itu. Kalau untuk murid, mereka belajar karena mereka membutuhkan pengetahuan untuk masa depan mereka. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Coba sekarang saya minta pendapatnya. Kira-kira kebutuhan apa saja yang masuk ke dalam kebutuhan untuk bertahan hidup? Makan, Apa benar? Benar. Bisa disebutkan apa kebutuhan? makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Oke. Makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan, pendidikan itu termasuk untuk bertahan hidup. Terus yang kasih sayang dan rasa diterima. Ibu coba itu. Kasih sayang dan rasa diterima. Dilindungi, tidak disakiti, betul. Terus kalau kesenangan, kesenangan. Kita pasti punya kesenangan. Coba hobi, apalagi Pak Polo. Jalan-jalan. Kita memberikan contoh bagus anak-anak itu juga termasuk kesenangan untuk murid. Terus kebebasan. Kebebasan coba contohnya apa Ibu? Bebas berpendapat. Terus kalau menggambar, ini mau tak kasih warna biru, langitnya mau tak kasih warna putih, itu apa namanya? Berekspresi, berimajinasi, itu termasuk kebebasan. Terus penguasaan. Penguasaan apa coba Bapak Ibu? Penguasaan. Aku mau belajar yang rajin biar dapat peringkat nomor 1. Nah, berprestasi itu termasuk kekuasaan. Ini ada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya Bapak Abdul Ghafur. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Menyambung dari pemahaman Bu Indra, inilah pemahaman saya mengenai 5 posisi kontrol guru. Tentunya sebelum saya melanjutkan pada materi ini bahan untuk kita, bahan untuk refleksi. Posisi kita itu sekarang ada di mana? Ya, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer.
Kira-kira Bu Ayu, posisi mana yang sudah panjenengan alami? Teman, manajer, sama pemantau. Saya bertanya. Padahal saya sendiri sebagai CKB itu belum menyampai pada tingkat manajer, tetapi Bu Guru Ayu sudah sampai pemantau manajer. Terima kasih. Lanjut. Nah, di sini posisi kontrol restitusi, motivasi, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya ambil satu, guru berdua. Kalau penghukum, guru itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, mencaci maki. Sedangkan ketika guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru itu berceramah, mengatakan seharusnya begini, sehingga anak itu merasa bersalah dan kecewa. Kalau guru sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau guru sebagai pemantau itu melihat, menghitung dan mengukur kesalahan siswa dengan aturan yang berlaku. Kalau sebagai puncak yaitu manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana murid tersebut akan timbul merasa anak itu membuat kesalahan, dia menyadari kesalahannya dan terbangun untuk memperbaikinya lewat dirinya sendiri, bukan ada paksaan ataupun hadiah ataupun dorongan dari guru. Dia akan timbul sendiri dengan guru sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini ada video tentang posisi 5 posisi kontrol restitusi. Di mana posisi kita? Mari kita simak video yang sudah kami rencanakan. Ya, monggo Bu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu adalah video yang pertama penghukum, di mana ada siswa datang terlambat. Guru tersebut tidak menanyakan kenapa murid tersebut terlambat. Malah guru itu langsung dengan suara tinggi, mungkin mata melotot sambil menunjuk-nunjuk hingga menghadiri. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kalau di SD Negeri 1 kelihatannya untuk posisi penghukum sudah tidak ada. Alhamdulillah, berarti posisi kontrol kita sudah pada level atasnya. Nah, dampak yang akan dirasakan oleh murid ini kemungkinan besar murid nanti akan marah, dendam, bahkan agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja, bahkan tembok. Lebih buruk lagi sekolah-sekolah
murid bisa dengan apa melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, bahkan mungkin roda atau ban motornya digesek. Itu pernah terjadi di tingkat yang lebih tinggi. Nah, posisi yang kedua yaitu posisi guru membuat bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Apakah kita ada yang di posisi itu, Bapak Ibu? Ya. Oh. Masih Bu ya? Iya Pak, masih. Iya. Tidak apa-apa. Tapi mayoritas guru di SD Negeri 1 ini sudah jarang menggunakan kontrol pembuat rasa bersalah pada siswa. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya ini Pak Guru atau Bu Guru yang suka ceramah dengan keheningan, Bapak Ibu Guru merasa bahwa anak itu dengan keheningan mereka akan merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi. Namun di sini Bapak Ibu ada dampak pada murid, yaitu murid akan merasa bersalah karena mengecewakan ibu bapak guru. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam melekat di dalam serta murid menahan perasaan, entah itu perasaan marah, entah itu perasaan dendam, di sini akan berakibat fatal. Lanjut. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Itu tadi adalah contoh video tentang guru dan murid posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, apalagi kita di tingkat anak-anak, terkadang ketika kita menjadi posisi sebagai teman, anak terkadang kelewatan saking dekatnya, terkadang di dalam kelas di jalan-jalan minta gendong, minta itu. Ketika tidak dituruti, murid itu akan kecewa. Ya. Beda lagi kalau mungkin tingkatnya di atas, di SMP ataupun SMA, tidak seperti ini. Itu pun saya alami ketika saya posisi sebagai teman. Mereka anak-anak murid-murid terkadang salah mengartikan dan kelihatan manjanya ketika tidak dituruti, murid-murid tersebut akan kecewa. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Berarti murid tersebut mengandalkan gurunya, tidak mau memikir sendiri. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, oke, itu adalah posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, di sini guru sebagai pemantau dalam menjalankan tugasnya, di sini ada yang namanya konsekuensi. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum itu guru menghukum murid itu secara spontan, tidak ada kesepakatan di awal. Contoh ketika terlambat masuk sekolah, guru langsung memberi hukuman kepada murid untuk berlari mengitari lapangan sebanyak 3 atau 5 kali seperti yang contoh di depan, itu adalah sebagai hukuman. Ketika guru di posisi pemantau, ini ada konsekuensi antara guru dan murid yang sudah disepakati. Contoh, ketika ada murid yang masuk sekolahnya terlambat, katakanlah 5 atau 10 menit, nanti ada konsekuensi yang disetujui. Murid tinggal di kelas ketika istirahat sebagai pengganti jam pelajaran yang telah dilalui. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan penghukum. Lanjut dulu. Nah, ini posisi yang terakhir, yaitu posisi sebagai manajer.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu adalah posisi tertinggi di 5 posisi kontrol, yaitu sebagai posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sisi posisi manajer ini, guru itu tidak langsung menyalahkan murid, tidak langsung menghukum murid, namun guru mencari identifikasi diri, mencari akar permasalahannya dulu, menanya dulu mengapa terlambat, kemudian mencoba menyadarkan bahwa semua manusia itu pernah membuat kesalahan, bukan hanya murid tersebut. Nah, setelah itu murid dia akan merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan, yaitu melanggar keyakinan yang telah disepakati, sehingga murid itu akan muncul dalam dirinya bahwa murid tersebut salah. Murid tersebut telah melanggar keyakinan yang telah disepakati. Akhirnya murid tersebut bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mencari jalan keluarnya sendiri dengan bantuan guru, yaitu mencari permasalahan diri, mencari kesalahannya dan mencoba memperbaiki melalui dirinya sendiri atau dikenal tadi dengan kata istilah intrinsik. Ya, terima kasih. Lanjutnya Bu. Nah, untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu guru, mohon maaf para senior ya, saya di sini masih belajar. Kalau saya lewat itu ternyata Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sepengalaman saya, keyakinan kelas itu terbentuk setelah ada kesepakatan kelas dari guru dan murid. Ketika kesepakatan itu sudah dijalankan, kemudian tentunya ada yang sama, harapan-harapan murid dan guru itu ada yang sama. Mungkin harapannya di kelas itu aman, nyaman, bersih dan lain sebagainya, itu tentunya ada kesamaan kesepakatan. Nah, untuk menjadi keyakinan kelas, kesepakatan itu kita pilih
Ketika ada yang intinya sama tentang kebersihan, tentang keamanan, itu kita bisa pilih, bisa kita ambil satu, bisa kita sisihkan satu sehingga menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang mana keyakinan kelas tersebut tidak memandang agama. Keyakinan kelas itu lebih dari lepas dari perbedaan-perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut Gesen 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dengan menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu keyakinan kelas bukan tidak peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Apa kira-kira? Ada yang mau menjawab atau sudah siang, sudah rasa lemes ngantuk? Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba memberikan pendapat mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja. Kalau menurut saya, peraturan kelas itu yang buat guru atau mungkin kepala sekolah, ya, ataupun sekolah. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita harus menyepakati bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu guru menyepakati keyakinan sekolahnya, terus atau mungkin di kelas anak-anak bersama guru memberikan pendapat tentang kesepakatan kelas itu dan berujung ke keyakinan kelas yang tentunya positif untuk kelas tersebut. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Bu Nisa. Alhamdulillah. Di situ keyakinan kelas sudah tersewa. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Tadi sudah jelas disampaikan Bu Nisa, kalau peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat oleh guru ataupun kepala sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat disepakati bersama oleh guru dan murid di kelas tersebut. Keyakinan kelas diantaranya adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Itu adalah keyakinan kelas. Pertanyaan reflektif. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan ini ini nanti saya akan membacakan contoh kasus. Bapak Ibu menyimak, nanti ada pertanyaan. Yaitu Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung,
Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Irfan menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, itu ada contoh, ada Pak Guru Matematika sedang mengatasi muridnya, dia sendiri malah menggambar sendiri tanpa ada pertanyaan. Kemudian Pak Guru tersebut menyuruh sang murid, yaitu bernama Irfan, untuk maju ke depan sambil memegang hidungnya. Spontan anak-anak dalam kelas itu mentertawakan temannya, yaitu si Irfan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak setuju, alasannya juga apa? Nanti dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kalau hukuman tolong jelaskan, kalau konsekuensi tolong juga dijelaskan. Ya. Untuk pertanyaan yang ke satu dulu, kira-kira Bapak Ibu siapa yang mau menjawab kasus Pak Seno dan Irfan di kelas tadi? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Bisa lagi? Ada yang lain? Nana. Ya, Bu Nana yang suaranya sudah keras. Setuju atau tidak tindakan Pak Seno yang menghukum muridnya di depan? Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau menurut saya mengenai cerita tadi, saya tidak setuju dengan Pak Seno yang tadi memberi hukuman. Alasannya karena tadi Pak Seno itu memberi hukuman kepada Irfan untuk maju ke depan sehingga terjadi kegaduhan. Jadi proses pembelajaran tidak efektif. Ya, terima kasih. Apakah di sini Bapak Ibu guru pernah mengalami kasus seperti itu dan membenarkan pertanyaan satu? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah bagus. Untuk yang kedua, menurut Anda, terima kasih Bu Nana, lupa Bu ya. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Itu seperti tadi keterangan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pak, monggo Bayu yang tadi sudah sampai posisi manajer. Pertanyaan kedua, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Terima kasih waktunya Pak Gugut. Menurut saya itu termasuk hukuman ya. Karena apa? Karena sudah tahu muridnya itu ditertawakan kok masa nggak dibela gitu ya. Kan menurut saya itu kalau ada murid seperti itu biasanya itu malah malu. Begitu Pak Gugut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih kembali Pak Gugut. Ya. Ternyata pemahaman Bapak Ibu guru sudah luar biasa, bagus sekali. Nah,
Menurut Ibu Ayu tadi itu adalah sebuah hukuman karena di situ spontan Pak Guru menghukum Irfan yang membuat kesalahan karena dalam belajar Irfan tidak konsentrasi malah menggambar dan seterusnya. Kemudian Pak Seno menyuruh Irfan berdebat kelas sambil menunjuk hidungnya, otomatis Irfan akan merasa malu. Kalau konsekuensi bukan itu, konsekuensi itu biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu. Mungkin dulu, ayo lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan hukuman tersebut dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, contoh kasus tersebut adalah yang tadi Ivan dan Pak Seno itu adalah merupakan hukuman karena spontan dan tidak ada kesepakatan. Lanjut Bu, untuk yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, ngobrol, murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid-murid. Nah, konsekuensi di sini saya ambil contoh ketika ada murid yang aktif. Saking aktifnya bukan hanya buku yang dicoret-coret, bahkan meja ataupun tembok-tembok sekolah. Nah, ketika dicoret-coret, kalau dikasih konsekuensi itu biasanya murid tersebut harus membersihkan meja ataupun tembok yang dicoret tersebut. Itu adalah sebuah konsekuensi dan konsekuensi itu sudah disepakati oleh guru dan murid. Beda lagi dengan hukuman. Mungkin ketika ada murid mencoret tembok atau meja disuruh lari ke tangan 3 atau 5 kali, itulah namanya hukuman. Sangat berbeda Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini juga ada pertanyaan tentang hukuman atau konsekuensi karena kita tadi telah belajar bareng tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa pertanyaan, apakah itu konsekuensi ataukah hukuman? Ya. Untuk yang pertama, monggo Bapak Ibu nanti bisa menjawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan, nanti sudah ada jawabannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman.
Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, mari kita simak jawabannya. Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk hukuman. Berarti jawaban Bapak Ibu benar. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja adalah konsekuensi. Benar juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Adalah suatu hukuman. Benar juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret adalah konsekuensi. Benar juga. Alhamdulillah pemahaman Bapak Ibu sangat luar biasa walaupun panas-panas, waktunya ngantuk-ngantuk, tapi alhamdulillah semangatnya luar biasa, konsentrasinya luar biasa. Lanjut dulu. Sekarang kita akan belajar restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gassen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gassen 1996. Segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, semua kasus itu belum tentu dapat diatasi dengan segitiga restitusi. Namun diharapkan dengan ada teori segitiga restitusi, kasus anak-anak yang sederhana dapat diatasi dengan segitiga restitusi ini. Namun ingat, tidak semua kasus bisa diatasi dengan segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi di sini adalah ada yang namanya ada yang namanya menstabilkan identitas. Ini adalah tahapan yang pertama, yang mana pada tahapan ini adalah guru mencari alasan tersebut, mengapa siswa tersebut menjalankan kasus itu atau melanggar peraturan-peraturan atau keyakinan yang sudah ada. Kemudian tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah mengetahui kesalahan murid, di sini guru mengambil tindakan validasi yang salah, yang mana murid tersebut sudah dapat menyadari bahwa tindakannya itu salah, sehingga dia segera memperbaikinya dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, apakah tindakan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati atau belum. Seperti itu, sehingga dia bisa menemukan jati dirinya sendiri, terdorong dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dia akan membenahi kesalahannya sendiri. Dalam segitiga restitusi ini adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, teori kontrol.
kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Nanti kita akan melihat video bersama. Nah, ini adalah salah satu contoh video restitusi yang dilakukan Bu Indra karena ada siswa yang terlambat masuk kelas. Silakan Bu. Kalau tidak memberikan kajian sedikit kelas, berikan pada ini tidak dapat dari apa ya? Ini kalau mau berikan ini itu dia jadi itu kemarin merupakan suatu aksi nyata ataupun jelas ada kasus anak yang terlambat sekolah dengan wajah polosnya tanpa dosa. Ditanya saja sudah seperti itu, apalagi ketika kalau kita sebagai kontributor kayak apa ya kira-kira anak itu. Itu mencoba menggunakan segitiga restitusi yang sudah dilakukan Bu Indra. Sekarang penerapan pemahaman budaya positif. Dari Bu Indra dulu atau saya dulu? Mungkin saya dulu pun tidak apa-apa. Nanti terus Bu Indra dilanjutkan. Ya, dari saya penerapan disiplin positif mengarah pada bimbingan untuk memahami dan memberikan pengetahuan mengenai konsekuensi dari perilaku yang telah diperbuat. Selain itu, juga berfokus pada pendekatan merefleksi kesalahan, memotivasi, menghargai, dan membangun logika. Contoh penerapannya yaitu menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Respon peserta didik sangat senang atas solusi yang sudah diketemukan sendiri sesuai dengan penerapan segitiga restitusi. Untuk videonya mohon maaf tidak saya tanyakan karena waktunya sudah sangat lama.
Sekarang ini Bu Ida juga akan menyampaikan. Ya, sedikit menambahi dari Pak Gofur mengenai penerapan pemahaman saya terhadap materi ini. Penerapan disiplin positif di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila ada komitmen kerjasama dari seluruh stakeholder di sekolah, baik itu kepala sekolah, murid, guru, wali murid, komite, dan yang lainnya. Dan hal ini karena komponen tersebut saling berkaitan dan mendukung mengenai perkembangan dan sikap positif siswa kita baik di rumah maupun di sekolah. Nah, contoh penerapannya tadi yang sudah saya lakukan itu mengikut sertakan peserta didik saya secara langsung dalam membuat keyakinan kelas, dan respon siswa saya sangat antusias dan senang dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi siswa saya bisa menyampaikan pendapatnya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka yakin di selembar kertas, kemudian ditempelkan di kelas. Yang perlu diperbaiki mungkin kemampuan siswanya, karena saya mengajar di kelas 1, jadi kemampuan menulis dan membacanya yang masih harus ditingkatkan seperti itu. Kemudian langsung saja untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, terdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan, kata Bapak Ibu. Sudah, berarti cukup sekian yang dapat saya dan Pak Gofur sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan Bapak Ibu untuk saya dan Pak Gofur selaku pemateri pada hari ini. Monggo bisa disampaikan atau pesan-pesannya. Monggo. Saya butuh saran masukan salah satu atau salah. Ya, terima kasih Pak Gofur dan Bu Indra, paparan yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita Pak Gofur dan Bu Indra. Dari paparan yang Pak Gofur dan Bu Indra sampaikan, kita bisa mengoreksi atau merefleksi diri kita sendiri, yaitu kita sehari-hari sebagai guru itu apakah tadi disampaikan menghukum atau ada konsekuensi. Nah, di situ kita atau saya sendiri menjadi terbuka hatinya. Oh, ternyata selama ini ya ada yang tidak sesuai gitu. Nah, ini saya berterima kasih sekali mendapat pencerahan dari Pak Indra dan Pak Gofur dan Bu Indra gitu. Saya lagi tepuk tangan untuk kami Pak Gofur. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur atas saran dan masukan. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di SD negeri kita tercinta. Makanya ya Ibu. Sebelum saya tutup, yuk tepuk semangat. Terima kasih, sampai siap masih berupaya semangat terus. Kami mohon berdiri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, dan terima kasih sekali untuk hari ini atensinya. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu S. Terima kasih atas penyampaian desiminasi budaya positif di SD Negeri 1. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Guru sama Bu Indra bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjaga bersiap pintar lagi. Aku pengen kelasku aman, nggak ada pencuri. Pensilku masih terus, berarti kita harus menjaga keamanan. Oke? Siap? Tak kasih warna-warni supaya lebih berwarna. Siapa yang suka warna pink?